Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 487 nggih. Mengenai membunuh binatang yang berbahaya, termasuk yang diperbolehkan di dalam sholat adalah membunuh binatang yang berbahaya. Ada beberapa hewan yang boleh dibunuh meskipun seseorang sedang mengerjakan sholat. Bahkan meskipun ia harus melakukan banyak gerakan ketika membunuhnya, seperti ular, kalajengking, kumbang, dan binatang-binatang lain yang berbahaya. Hal ini berdasarkan hadis berikut. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul aswadaini fi sholati." Bunuhlah dua binatang hitam meskipun di dalam sholat. Apa dua binatang hitam itu? Yang pertama al-hayyata, ular, wal aqraba, dan kalajengking. Sebenarnya ini masuk dalam kategori la dharara wa la dirara. Jadi tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Jadi kalau ada binatang yang akan membahayakan diri kita, maka kita boleh melakukan tindakan membunuh binatang tersebut walaupun kita sedang dalam keadaan apa? Salat. Ini masuk dalam ketentuan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah kemungkinan yang buruk itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil
masalih. Melanjutkan sholat tanpa banyak gerak itu maslahat. Tapi membiarkan diri digigit ular atau jenis serupa itu masuk dalam kategori yang membahayakan, sehingga karenanya kita harus mendahulukan menghilangkan bahaya itu daripada mengedepankan maslahat. Itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan ini termasuk juga bagian dari kemaslahatan sholat. Jadi orang kalau bicara tentang kemaslahatan sholat, banyak gerak sekalipun tidak ada masalah. Saya contohkan kemarin jenengan sholat jamaah, HP-nya bunyi, ringtone-nya pas dangdut koplo. Kalau dibiarkan ganggu jamaah yang lain, sehingga terpaksa Anda ambil HP Anda. Banyak gerak terpaksa untuk mematikannya misalnya, maka itu tidak apa-apa. Karena itu untuk kemaslahatan sholat. Itu namanya untuk gerakan banyak tapi untuk kemaslahatan sholat. Itu tidak membatalkan sholat, insya Allah. Bahkan saya contohkan kemarin kasus gempa. Itu kalau karena gempa terus orang itu lari keluar masjid, selama dia tidak bersuara membatalkan sholat, terus melanjutkan sholatnya di luar masjid, itu boleh, tidak ada masalah. Jadi tidak harus kemudian dibatalkan sholatnya itu. Termasuk ini dalam kategori darurat. Jadi nyawa terancam, harta terancam, itu termasuk darurat gitu. Nah, sesuatu yang terlarang pun menjadi boleh kalau darurat. Kalau harta terancam, contoh misalnya jenengan sholat di masjid, ada yang gerayangi tas jenengan, itu jangan dibiarkan saja, ambil tasnya. Kalau dibawa tasnya, kejar copetnya, nggak ada masalah. Ambil tas kita, kembali ke shop, sholat lagi, tidak ada masalah. Yang penting jangan ngomong aja. Itu boleh. Saya ingat jamaah saya itu, anaknya sholat di masjid kampus. Saya nggak tahu tasnya taruh sebelah mana, beliau nggak cerita detail. Cuman pas dia sujud, dia tahu ada yang meraba tasnya. Dia bingung, anaknya itu katanya, lanjut sholat apa menyelamatkan tasnya. Akhirnya HP-nya hilang, beberapa isi tasnya hilang. Ya, itulah pentingnya kita ngaji ya. Saya bilang ke ibu itu, harusnya putri ibu itu selamatkan tasnya. Tidak apa-apa, ambil banyak gerakan. Kalau sudah ada tanda-tanda harta terancam itu boleh orang mengambil tindakan untuk menyelamatkan hartanya itu, karena termasuk darurat ya. Jadi termasuk darurat itu harta terancam, fisik terancam, nyawa terancam, kehormatan terancam. Itu darurat semua itu ketentuannya itu. Kalaupun tidak masuk dalam kategori darurat, masuk dalam hajat yang mendesak. Kalau terkait dengan harta tadi, ada cabang dari kaidah ad-dararu yuzal, itu adalah al-hajatu tanzilu manzilatad darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu bisa menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Allahu akbar. Pun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, melangkah atau berjalan ringan. Tentu jika ini diperlukan ya, itu boleh. Kalau di fikih mazhab Syafi'i itu dari Fathul Mu'in itu yang saya ingat itu berjalan ya. Kalau melompat walaupun cuma sekali batal kalau melompat. Kecuali dibutuhkan melompat, itu beda bab nanti. Kayak ada soft kosong di depan jalan, satu pelan-pelan, dua, boleh. Sekali cuman lompat, juk, nah itu bisa batal ya, kalau di fikih mazhab Syafi'i. Karena dianggap itu gerakan berat. Kalau jalan itu gerakan ringan. Dalam sholat seseorang diperbolehkan berjalan atau melangkah ringan jika memang diperlukan.
Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang itu, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di rumah, sedangkan pintu dalam keadaan terkunci. Aku kemudian datang dan meminta dibukakan pintu. Tidak tahu kalau Nabi sedang sholat. Beliau kemudian berjalan untuk membuka pintu lalu kembali ke tempat sholatnya. Selanjutnya Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa pintu itu berada di arah kiblat. Jadi maksud oleh frase pintu berada di arah kiblat bahwa ketika beranjak ke arah pintu untuk membuka pintu dan ketika kembali ke tempat semula, tempat sholat, Nabi tidak berpaling dari kiblat. Keterangan ini dikuatkan oleh hadis berikut. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa jika ada seorang meminta untuk dibukakan pintu sedangkan Nabi Muhammad SAW sedang sholat, beliau pun membukakan pintu itu. Jika letak pintu itu di arah kiblat atau pintu itu berada di sebelah kanan atau di kiri beliau, tetapi tidak membelakangi kiblat. Contoh, jenengan sholat misalnya ini, sholat terus pintu di arah depan sana, ini kiblat ya, sana kiblat ya, pintu di arah sana atau sebelah sebelah sini, ini masih boleh gerak sana, gerak sini masih boleh. Nanti mundurnya tidak membelakangi kiblat, jadi mundurnya mundur gini berarti, jadi bukan mundur balik kanan ini bukan, nah, jadi mundurnya adalah mundur begini. Kalau dari sana ya mundurnya gini. Nah, sehingga kalau Nabi itu bersabda gini, antara timur dan barat itu kiblat kata Nabi. Jadi antara timur dan barat itu kiblat kata Nabi. Antara timur dan barat itu kiblat. Nah, Nabi itu kan di Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Ka'bah atau Mekah. Sehingga Nabi kalau sholat itu menghadap ke arah selatan. Nabi itu kalau sholat menghadap ke arah selatan. Nah, Nabi bersabda antara timur dan barat itu masih kiblat. Jadi bentangan dari sini ke sini itu 180 derajat itu kiblat itu. Nah, kalau kita berarti antara utara dan selatan itu masih kiblat. Itu masih kiblat. Itu bentangan begitu. Makanya ini andekan masjid ini kiblatnya meleset misalnya ya kan harusnya ke sana kan. Ini kita ke sini. Pokoknya bentangan 180 derajat itu masih kiblat kan. Bisa dimengerti nggih? Nah, kapan hari itu saya ada acara di sebuah restoran. Yang di sana ada musola. Nah, musola itu pas saya mau sholat, antara jamaah sebelumnya sama jamaah berikutnya kok ngadepnya beda. Loh, Bu, yang betul menghadap kemana ini? Iya, tadi saya ke sana. Saya ke sana. Terus akhirnya saya nanya sama orang setempat, kiblat itu mana kiblat itu? Karena rupanya itu restoran punya orang, sepertinya punya orang non muslim sepertinya ya. Akhirnya tunjukkan sana kiblatnya. Ibu tadi mana sholatnya? Ke sana. Oh iya, kalau masih bentangan sini berarti masih kiblat. Ya masih sah sholatnya. Itu masih bentangan kiblat maksudnya. Jadi walaupun meleset sana, misalnya kiblatnya sana itu masih sah. Karena antara timur dan barat itu masih kiblat. Nah, kita itu kalau berada persis di Masjidil Haram, di altarnya Ka'bah itu maksudnya, itu kita wajib sholat menghadap persis ke arah Ka'bah. Kalau di Masjidil Haram secara prinsip semua keramiknya itu, marmer apa keramiknya itu semua menghadap ke arah kiblat itu. Jadi di Masjidil Haram, kalau Anda kalau misalnya jangan sholat di luar, ini presisi enggak ini saya ke kiblat, itu tinggal lihat keramiknya aja, potongannya itu semuanya, apalagi di tempat sa'i itu, semua keramiknya menghadap ke arah kiblat itu, semuanya. Ukurannya itu aja sih.
Cuman memang nggak wajib presisi kalau kita tidak bisa melihat langsung Ka'bah. Tapi kalau kita berada di altarnya itu wajib persis menghadap ke arah Ka'bah. Sunnahnya sholatnya sambil melihat Ka'bah, kecuali saat ruku, saat sujud, dan saat tahiyat. Yang ketika menunjuk itu, kecuali itu aja. Sisanya sunnah menghadap ke arah kiblat, bukan melihat ke tempat sujud, tapi melihat ke arah kiblat. Oh, ada pendapat ke sujud ya tidak apa-apa. Tapi yang sependek yang saya pahami dan ini pendapat yang saya pilih, saya melihat ke arah Ka'bahnya. Kalau bisa melihat langsung Ka'bah, ngoten nggih. Nah, itu sependek yang saya pahami. Nah, kita yang jauh, yang tidak melihat langsung Ka'bah, jauh apalagi sekian ribu kilometer dari Mekah sana, maka kita ini tidak wajib persis. Karenanya ayatnya mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Cukup menghadap ke arahnya. Itu ke arahnya. Lalu bagaimana dengan beberapa masjid yang berusaha memersiskan arah kiblat? Tidak ada masalah. Tapi seandainya tidak pun juga nggak ada masalah. Yang penting masih mengarah. Yang penting masih nopo mengarah. Itu wallahu alam bisawab. Pun lanjut. Al-Azraq bin Qais berkata bahwa Abu Barzah Al-Aslami sedang berada di Ahwaz, nama sebuah negeri di Irak yang terletak di tepi sebuah sungai. Di tempat itu ia sholat sambil memegang kendali hewan tunggangannya. Karena hewan itu mundur, Abu Barzah pun mundur mengikutinya. Seorang Khawarij itu berkata, "Ya Allah, celakalah orang ini. Bagaimana ia melakukan sholat seperti ini?" Setelah selesai sholat, Abu Barzah berkata, "Aku mendengar apa yang telah kamu katakan. Ketahuilah aku pernah mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 6, 7 atau 8 kali. Jadi aku mengetahui betul perintah dan keringanan yang beliau ajarkan kepada kami. Karena itu sikap mundur mengikuti hewan tunggangan itu lebih ringan efeknya bagiku daripada membiarkannya kembali ke tempatnya yang justru akan menyulitkanku." Saat itu Abu Barzah melaksanakan sholat asar 2 rakaat karena dikosor. Mengenai hukum berjalan yang banyak geraknya, Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab Al-Fath, semua ahli fikih sepakat bahwa berjalan yang banyak gerakannya dalam sholat fardu menjadikan sholat seseorang batal. Kalau disengaja, kalau nggak ada perlunya juga. Karenanya hadis Abu Barzah itu dimaksudkan berjalan melangkah yang ringan, tidak banyak gerak. Yang dimaksud berjalan tidak banyak gerak itu bertahap ya. Jadi misalnya gini, jenengan mau maju di soft, terus majunya gini, tidak boleh itu, banyak gerak namanya. Beruntun itu tidak boleh, kecuali darurat ya, darurat itu beda bab. Ya terus sebetulnya bagaimana? Pelan-pelan. Banyak, tidak apa-apa. Nah tadi Abu Barzah itu disinyalir beliau geraknya ngikuti. Nah gitu, tadi tidak gini-gini enggak. Kalau gitu-gitu batal. Dalam sholat fardu ya, itu batal, tidak boleh. Jadi banyak gerak yang dimaksud itu bertahap. Bergerak yang tidak membatalkan itu bergerak yang bertahap, bukan yang ngunyuk itu, bukan yang beruntun. Nah tadi menarik ini, ada kelompok Khawarij. Orang Khawarij ini orang yang dalam hadis Sahih Muslim disebutkan embrionya itu dulu tokohnya namanya Dzul Khuwaisir. Itu yang secara songong berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Itu sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Kalau saya nggak salah Sayyidina Umar juga radhiyallahu an itu, "Izin saya penggal kepalanya ya Rasulullah." Saya penggal lehernya ya Rasulullah.
Kata Nabi, tidak usah. Nanti kalau kamu diberi umur panjang, kamu akan melihat orang seperti dia, kata Nabi. Yang kalau kamu lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Itu Nabi ngomong ke sahabat loh ya, yang sholatnya top-top itu. Nabi bilang kalau kamu lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Yang kalau kalian lihat bacaan Al-Quran dia, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Itu sahabat Nabi loh ya. Di antaranya Sayyidina Utsman yang kalau sholat semalam hampir khatmul Quran, kadang sering khatmul Quran itu dibilang begitu oleh Nabi. Tapi semua itu kata Nabi tidak pernah melampaui kerongkongannya. Mereka telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya, kata Nabi. Nanti turunan dari anak-anak ideologisnya Dzul Khuwaisir ini menjadi sekelompok orang yang sangat memperhatikan zahir dalam ibadah, sehingga menuntut adanya kesempurnaan dan menganggap salah orang yang tidak seperti mereka. Bahkan tidak jarang mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar menurut mereka, sehingga kelompok ini dikenal dengan istilah kelompok takfiri, yang gampang mengkafirkan orang di luar kelompoknya, terutama pelaku dosa besar menurut mereka. Dan sejarah mencatat yang dikafirkan nggak tanggung-tanggung. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikafirkan juga. Sekelas Muawiyah ibn Abi Sufyan dikafirkan juga. Sekelas Amr ibn Al-As itu dikafirkan dan ditarget untuk dibunuh. Apalagi ini sekelas sahabat seperti Abu Barzah, pantas kalau beliau dicela. Mau sekelas Sayyidina Ali aja dikafirkan sama mereka. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori mereka ya. Amin. Semoga kita termasuk yang diselamatkan dari paham khawarij itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Hati-hati. Jadi sahabat aja sahabat Abu Barzah ini sedang mengamalkan rukhsah, keringanan dalam Islam. Saya di beberapa kesempatan kajian, mungkin termasuk di sini mungkin pernah saya sampaikan ya. Kita itu kalau belajar fikih dasar, itu memang hampir tidak ada pengecualian atau boleh dikata hampir tidak ada keringanan lah. Sehingga kadang kalau kita baru belajar fikih dasar, itu memang betul-betul ketat aturannya. Benar, salah, enggak salah, benar itu. Tapi jangan hanya karena kita sudah belajar fikih dasar, terus menjadikan kita itu menilai tidak benar orang yang mengamalkan keringanan-keringanan karena dia sedang ngaji di pada bab keringanan, gitu loh maksud saya. Dan jangan sampai pula karena kita telah belajar fikih dasar dan belum belajar fikih yang lebih luas lagi terus menjadi memberatkan bagi orang lain, jangan sampai. Makanya saya sering sampaikan ke jamaah itu gini. Yang perlu kita ketahui bersama di dalam fikih itu seringkali ada pengecualian. Jadi ada kaidah yang berbunyi likulli qaidatin mustasnayat. Setiap ketentuan pasti ada pengecualian. Sampai ada kitabnya, saya punya kitabnya judulnya Al-Ightina wal Istisna gitu ya. Al-Ightina wal Istisna. Ightina ngalap cukup, kalau istisna itu pengecualian. Jadi kadang ada ketentuan dalam agama ini yang segini sudah cukup. Oh ini pengecualiannya sehingga menjadi lebih ringan. Nah itu ada begitu. Kalau kita pernah belajar fikih lebih luas lagi, kita mungkin mengenal istilah azimah dan rukhsah. Azimah itu hukum dasarnya, azimah namanya. Kalau rukhsah itu keringanan-keringanannya. Dalam agama ini keringanan itu banyak. Tidak untuk meremehkan syariat, bukan. Memang itu hadiah dari Allah itu memang. Cuman kadang, mohon maaf, sebagian kita kadang ngajinya belum sampai pada bab keringanan itu gitu loh. Sehingga taunya aturan agama itu kok begitu sulitnya. Padahal tidak segitu-gitunya sebenarnya. Itu seperti itu. Nah ini sahabat ini mengamalkan rukhsah keringanan.
Orang Khawarij yang membayangkan kesempurnaan menurut versi mereka menganggap keringanan itu sebagai sesuatu hal yang batil, mencela perbuatan sahabat Abu Barzah tadi itu radhiyallahu anhu. Padahal beliau ini pernah membersamai Rasulullah Muhammad SAW dan beliau mengetahui betul termasuk keringanan dalam agama ini. Ngaten nggih. Makanya kalau ngaji fikih ini saya berusaha untuk juga menyampaikan pengecualiannya atau keringanannya atau pendapat-pendapat dari para ulama yang terpercaya yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai rujukan insya Allah. Sependek yang saya ketahui tapi ini. Berikutnya yang kelima, menggendong anak kecil. Ini diperbolehkan dalam sholat. Nanti saya bahas fikihnya, saya baca dulu. Di sini akan dicantumkan riwayat hadis yang menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan menggendong anak kecil ketika sholat. Abu Qatadah berkata radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab putri Abul As Ar-Rabi'. Jika rukuk beliau letakkan anak tersebut, jika berdiri dari sujud beliau ambil kembali anak itu dan meletakkannya di atas pundak beliau. Amir berkata, aku tidak menanyakan salat apa yang beliau lakukan. Ibnu Juraij berkata, aku diberitahu oleh Zaid bin Abi Itab dari Umar bin Sulaim bahwa yang beliau lakukan adalah salat subuh. Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad mengatakan bahwa menurut Ibnu Juraij salat hadis ini bagus itu jayid itu di atas Hasan, di bawah sahih. Ada yang mengatakan sama dengan sahih, ada yang mengatakan sama dengan Hasan. Yang betul saya pilih pendapat di atas Hasan, di bawah sahih, yaitu hadis yang menyebutkan bahwa salat yang beliau lakukan adalah salat subuh. Fakihani berkata mungkin hikmah di balik perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah di waktu salat adalah sebagai bentuk penolakan atas tradisi bangsa Arab yang kurang suka terhadap anak perempuan, apalagi menggendongnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka sebagai bentuk pelajaran supaya kebiasaan buruk ini mereka tinggalkan. Hal ini beliau lakukan ketika dalam salat untuk lebih menguatkan penolakan kepada mereka. Menjelaskan dengan suatu perbuatan terkadang dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada hanya sekedar dengan perkataan. Kalau bahasa Imam Syafi'i, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Menggunakan bahasa tindakan itu lebih mengena daripada menggunakan bahasa perkataan. Abdullah bin Shiddad meriwayatkan dari ayahnya pada suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat siang, yakni zuhur atau asar. Beliau membawa Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Lalu beliau maju ke depan dan meletakkan anak itu, kemudian bertakbir. Selanjutnya beliau pun sujud, dan dengan sujud yang lama. Ketika ku angkat kepalaku, kulihat anak itu berada di atas punggung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kembali sujud. Setelah selesai sholat, orang-orang para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau lama sekali bersujud sehingga kami kira telah terjadi sesuatu atau ada wahyu yang turun kepada engkau. Beliau menjawab, sesungguhnya tidak terjadi apa-apa, tetapi cucuku ini menaiki punggungku dan aku tidak ingin menghentikannya dengan segera hingga ia merasa puas dengan tindakannya itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menjadi alasan bagi mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya bahwa diperbolehkan membawa atau menggendong anak baik laki-laki maupun perempuan dan juga binatang yang suci di dalam sholat fardu atau sholat sunnah bagi imam ataupun makmum. Adapun Imam Maliki hanya membolehkannya dalam sholat sunnah, tidak dalam sholat fardu. Hanya saja pendapat ini tidak dapat diterima sebab riwayat yang menyebutkan mengimami orang-orang para sahabat sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka dalam salat fardu. Sudah dijelaskan pula bahwa salat fardu ini maksud adalah salat
subuh. Sebagian ulama Maliki menganggap bahwa hadis ini mansuh. Hadis ini mansuh, dihapuskan hukumnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa hal itu khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa hal itu boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa atau darurat. Semua pendapat ini tidak dapat diterima dan tertolak sebab tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa hadis ini telah dinasah atau dihapus, dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad SAW atau karena darurat. Hadis ini secara tegas memperbolehkan hal itu dan sama sekali tidak menyalahi aturan syariat. Bukankah anak Adam atau semua itu suci dan apa yang terdapat di dalam rongga perutnya dimaafkan karena berada dalam perutnya, begitu pula mengenai pakaiannya. Ini pendapat ya, nanti saya terangkan insyaallah. Dalil-dalil syariat telah menjelaskan tentang hal ini. Perbuatan ringan atau dilakukan secara terputus-putus, tidak terus-menerus di dalam sholat, tidaklah membatalkan sholat. Perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dijadikan sebagai keterangan yang membolehkan hal itu, juga sebagai keterangan atas kaidah dan penjelasan yang telah aku terangkan. Dalil ini juga merupakan sanggahan terhadap pendapat Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi bahwa seolah-olah hal itu berlaku tanpa disengaja karena anak itu bergantung pada Nabi kita Muhammad SAW, bukan diangkat oleh beliau. Bagaimana dengan keterangan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW hendak berdiri untuk kali kedua, anak itu diambilnya pula? Tidakkah ini sengaja oleh beliau? Terlebih lagi di dalam Sahih Muslim disebutkan, jika Rasulullah Muhammad SAW bangkit dari sujud, anak itu beliau naikkan ke atas pundak beliau. Selain itu, keterangan Al-Khattabi bahwa memikul anak itu mengganggu kekhusyuan sebagaimana halnya menggunakan sajadah yang bergambar, dijawab bahwa memang hal itu mengganggu dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Berbeda halnya dengan menggendong anak yang selain mengandung manfaat, juga sengaja dilakukan Nabi untuk menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Dengan demikian, jelaslah bahwa sesuatu yang benar dan tidak dapat disangkal lagi bahwa hadis ini menyatakan hukum kebolehannya dan akan tetapi berlaku bagi setiap kaum muslimin sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau terangkan dulu ya gini. Kan hadis itu bahan mentah yang harus diolah dengan pemahaman yang benar. Bahan mentah yang harus diolah dengan pemahaman yang benar. Sependek yang saya pahami, saya kan bermadzhab Syafi'i ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i itu boleh. Cuman memang ada ketentuan begini kalau dalam madzhab Syafi'i itu. Tetap harus memperhatikan kesucian dari anak itu. Jadi anak itu kalau mau diajak sholat bareng dan digendong itu sebelumnya dicebokin dulu, tetap dicebokin dulu sampai suci gitu ya, badannya suci, terus dikasih pampers atau pembalut yang suci. Nah setelah itu dibawa sudah ke masjid sholat. Adapun tanpa sepengetahuan kita dia kencing atau apa itu di luar kendali kita sudah. Ya kayak dihukumi kayak orang beser itu loh. Dihukumi kayak orang beser gitu kan, sudah di luar ketentuan itu. Tapi kalau dari awal kita tahu ini kupak najis, di pampersnya itu sudah penuh dengan najis, terus dibawa sholat, digendong, itu sama dengan membawa najis. Kalau dalam madzhab Syafi'i batal sholatnya. Kalau dalam sholat sunnah mungkin masih dapat keringanan, kalau sholat fardu jangan. Itu seperti itu. Jadi ketentuannya begitu. Kayak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tadi itu memang tubuh beliau suci, dalam arti tidak membawa najis gitu. Bayi perempuan tadi juga sama, tidak membawa najis. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi, caranya itu sebelum dibawa ke masjid atau dibawa sholat digendong tadi itu, usahakan ya dicebokin dulu sampai suci, ganti pampers atau pembalut yang baru itu, popok yang baru itu. Nah, terus kemudian dibawa ke masjid dalam keadaan suci. Nah, setelah itu kan tidak tahu dah bayi ini mau kencing mau kita, itu sudah terserah itu di luar kendali kita udah itu. Ibarat najis yang nggak bisa dihindari lah itu seperti itu. Nah, tapi kalau dari awal maaf kita tahu ini popoknya penuh dan najis ini, jangan dibawa sholat itu maksudnya, jangan digendong gitu maksudnya, jangan. Kenapa? Karena itu sama dengan membawa najis dan itu bisa menjadi batal sholatnya, terutama sholat fardu.
Kalau sholat sunnah masih ada keringanan-keringanan kalau sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami ya. Itu yang saya pahami. Nah, prakteknya dulu Nabi itu pada saat berdiri digendong itu Umamah radhiyallahu anha itu. Ketika beliau ruku ditaruh bayinya itu. Pas berdiri digendong lagi sama Nabi itu. Jadi Nabi itu naruh gendong. Itu Umamah radhiyallahu anha. Itu seperti itu. Kalau di dalam hadis Sahih Muslim salat Isya. Ini tadi kan subuh ya. Subuh. Kalau di hadis Sahih Muslim salat Isya. Kemungkinannya digabung aja udah. Berarti subuh pernah, zuhur dan asar juga pernah, Isya juga pernah. Salat 5 waktu lah Nabi pernah gendong bayi itu pernah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab itu. Matan nggih. Saya kemarin subuh itu ada bapak-bapak sholat sambil gendong anaknya 2, dibawa ke masjid semua. Yang digendong kayaknya perempuan yang digendong itu. Ya asal pas berangkat dicebokin dulu, diganti pembalut yang popok yang suci, terus digendong, tidak apa-apa. Tapi kalau dari awal berangkat sudah penuh najis, jangan. Di samping rawan rembes. Kalau rembes nanti kan ngotori masjid, tidak boleh juga kalau ngotori masjid. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya insyaallah nggih. Kalau anak laki-laki berarti pastikan sudah sunat berarti. Kalau belum sunat, area kuluk, kalau dalam mazhab Syafi'i area kulupnya itu, kulup itu daging lebihnya itu mesti dibuka, itu mesti dibersihkan. Karena kalau tidak berarti dianggap membawa najis. Saya dulu adik saya ketika saya masih SMA dulu, dia kan ikut ke masjid. Adik saya kan belum sunat. Saya suruh buka bagian dagingnya itu untuk dicuci baru boleh sholat bersama dengan di masjid. Karena kalau tidak dianggap membawa najis. Jadi orang yang belum sunat itu dianggap membawa najis, termasuk anak-anak. Idealnya kalau bisa disunat bayi. Bayi itu disunat itu lebih cepat sembuh biasanya. Cuma kadang yang nggak tega ibunya. Kadang. Allahu Akbar. Lanjut. Mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Dalam sholat dibolehkan untuk memberi salam kepada orang yang sedang sholat dan mengajaknya berbicara. Adapun yang sedang sholat menjawabnya cukup dengan isyarat. Hal itu telah dijelaskan dalam riwayat hadis berikut ini. Yang pertama, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu ketika beliau hendak pergi kepada Bani Mustalik. Ketika aku tiba, beliau sedang sholat di atas kendaraan hewan tunggangan. Aku pun lalu berbicara kepada beliau, dan beliau pun beri isyarat dengan tangan beliau sebagai jawaban. Aku berbicara lagi dan beliau beri isyarat dengan tangan ke beliau. Sedangkan aku mendengar bacaan sholat beliau dan beliau menganggukkan sebagai kepala sebagai isyarat. Setelah selesai sholat beliau bersabda, bagaimana dengan tugas yang telah aku berikan kepadamu untuk diselesaikan? Sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk membalas ucapanmu itu. Hanya saja tadi aku sedang sholat. Jadi Nabi mendapat laporan sementara Nabi sedang sholat. Dan setiap kali sahabat itu ngomong, Nabi membalas dengan isyarat. Banyak dengan isyarat atau bagaimana? Pokoknya dengan isyarat. Termasuk dengan mengangguk. Gitu. Nah, kadang ya bisa saja ada kondisi seperti itu kan. Misalnya istri nanya ke jenengan, Pak, kunci motor mana Pak? Bapak lagi sholat. Kan tidak boleh ngomong di meja mah. Kan bisa ngasih syarat. Boleh tidak apa-apa. Ini termasuk hal yang dibolehkan dalam sholat. Mas tadi sudah belum? Boleh pakai isyarat boleh. Pakai isyarat boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sering-sering juga. Boleh. Nama di luar?
Oh, karena kalau nggak kelihatan nggak bisa, ya sudah resikonya. Itu isyarat itu kalau bisa melihat, kalau nggak bisa ngelihat ya repot. Makanya memberitahu kalau kita sedang sholat dengan mengeraskan takbir itu tidak apa-apa juga. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Sami Allahu liman hamidah. Biar orang tahu kita sedang sholat, tidak ada masalah. Itu isyarat namanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Suhaib, aku berjalan melewati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberi jawaban. Pada waktu itu beliau sedang sholat. Aku memberi salam kepadanya dan beliau memberi jawaban kepadaku dengan isyarat. Menurut Abdullah bin Umar, ia tidak mengerti selain perkataan Suhaib. Isyarat beliau dengan jarinya itu, jadi menggunakan jari. Ya, wallahu a'lam bagaimana ya. Dan saya membayangkan ya begini aja pakai jari. Ibnu Umar atau pakai isyarat, terserah kita lah. Yang penting kita ngasih isyarat, bagi kita jawab gitu. Kita jawab, tapi jawabnya pakai isyarat gitu. Maksudnya ya jawaban dia itu kita jawab dengan isyarat tadi itu. Kalau pakai lisan tidak boleh. Kenapa? Karena sama dengan kita ngobrol sama orang lain. Sementara salat itu ngobrol dengan Allah. Kalau kita ngobrol dengan selain Allah dan Rasulullah, batal salatnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas salam orang-orang yang beri salam kepada beliau pada waktu beliau sedang sholat. Bilal menjawab, beliau memberi isyarat dengan tangannya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad SAW memberi isyarat sewaktu beliau sedang sholat. Dapat disimpulkan bahwa memberikan isyarat baik dengan jari, tangan maupun dengan menganggukkan kepala ketika sholat hukumnya boleh. Dan ada keterangan yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan tasbih dan bertepuk tangan. Jika ada sesuatu hal yang ingin mengingatkan imam saat melakukan kesalahan bacaan dan lainnya, memberi izin kepada yang hendak masuk menuntun orang buta dan sebagainya, maka untuk laki-laki dibolehkan mengucapkan tasbih, sedangkan perempuan dengan bertepuk tangan. Dasar hukumnya adalah hadis berikut ini. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Innamat tasdiqu bilin nisa wa tasbihu lirijal." Itu kayaknya bukan tasfiq kayaknya itu. Barang siapa ingin memberikan isyarat sesuatu mengingatkan imam dalam salatnya, hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Bertepuk tangan atas tasfiq itu dengan disunahkan untuk kaum wanita, sedangkan mengucapkan tasbih adalah cara yang disunahkan untuk kaum lelaki. Subhanallah laki-laki. Kalau perempuan tepuk tangan begini boleh. Ada yang mengatakan tepuk paha. Kalau tepuk paha kadang enggak bunyi. Kenapa? Karena terlalu tebal kadang. Mukenanya maksudnya terlalu tebal, kan lapis-lapis kadang itu. Enggak bunyi kadang kalau paha. Sehingga boleh begini. Isyarat bahwa imam sedang salah atau mengingatkan imam atau mengingatkan makmum yang lain yang sedang butuh isyarat. Misalnya ada orang buta jalan mau menerjang, subhanallah. Boleh gitu pakai subhanallah boleh. Atau nanti ada dalam kitab Mizanul Kubro itu. Kalau diingetin dengan tasbih dan tepuk tangan enggak sadar juga imam itu, boleh pakai suara tapi jangan panjang-panjang. Mam, salah mam. Boleh. Tapi itu setelah tasbih berkali-kali enggak mempan. Tepuk tangan berkali-kali enggak mempan. Boleh kalau terpaksa. Mam, salah mam. Biasanya imam itu salah dan tidak sadar kalau salah itu kalau sujudnya sekali langsung berdiri lupa tidak duduk di antara dua sujud, itu kadang lupa itu. Tapi kalau udah terlanjur berdiri teruskan, tapi itu hilang satu rakaat itu. Hilang satu rakaat. Tapi kalau dia baru akan berdiri itu
duduk dulu baru sujud gitu. Kalau baru akan berdiri, kalau udah berdiri teruskan sudah, berarti hilang 1 rakaat karena ada 2 rukun yang hilang itu. Duduk di antara 2 sujud sama sujud yang kedua. 2 rukun hilang itu. 1 rukun hilang saja tidak dapat 1 rakaat, apalagi ini 2 rukun hilang. Beberapa yang saya ketahui itu imam tidak sadar dengan kesalahannya itu ketika dia baru sujud sekali, belum duduk di antara 2 sujud dan belum sujud untuk yang kedua kalinya udah berdiri. Ya, langsung berdiri. Kalau langsung berdiri udah berdiri, subhanallah teruskan aja udah. Jangan duduk lagi, jangan. Berarti kurang 1 rakaat, nanti sujud sahwi. Tapi kalau baru akan berdiri, subhanallah, iftiras duduk. Terus nanti sujud lagi, baru berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pelajari saja, hadis tentang sholat awabin di antara maghrib dan isya 6 rakaat, betul ya? 6 rakaat. Itu memang hadisnya ada yang mensahihkan, harus saya akui ada yang mensahihkan. Kalau mengenai keutamaannya luar biasa memang keutamaannya. Itu dulu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu ketahui juga bahwa ada juga yang melemahkan riwayat itu, yang sependek yang saya pelajari ya. Jadi ada yang tidak sepakat dengan kesohihannya juga yang saya tahu. Nah, taruhlah sekarang Bapak termasuk yang mensohikan atau beberapa kawan Ustadz termasuk yang mensohikan, tidak ada masalah dan memang derajatnya sahih. Nah, itu saya kok kurang sepakat juga dengan sebagian pidato kawan-kawan Ustadz yang terlalu berlebihan sehingga seolah-olah awabin ini bahkan mengalahkan majelis ilmu gitu. Udah tinggalkan taklim, baca taklim, awabin aja. Gak usah baca Quran, tinggalkan baca awabin aja udah. Sehingga semua amalan kayak suruh tinggalin semua, suruh awabin aja. Sekarang gini aja, dulu prakteknya Nabi bagaimana gitu aja. Apakah Nabi segetol itu terhadap awabin itu aja. Karena sependek yang kita baca kan dalam mazhab Syafi'i aja nggak usah jauh-jauh. Itu qaul jadidnya mazhab Syafi'i itu malah mengatakan kita ini salat maghrib, berarti maghrib udah isya itu. Itu qaul jadidnya itu. Makanya saya ulang tadi, tidak semua ulama sepakat dengan kesahihan riwayat, walaupun ada yang mensahihkan riwayat itu. Cuman saya kok kurang setuju gitu loh dengan sebagian orang itu yang terlalu menyemangati sampai meremehkan majelis ilmu atau tilawah atau tadarus Al-Qur'an. Halaqah ilmu itu kan sependek yang saya pelajari ya. Jangankan sholat fardu, saya ulang, jangankan sholat fardu, jangankan sholat sunnah, maaf saya salah, jangankan sholat sunnah, sholat fardu saja itu kadar kewajibannya dengan mencari ilmu itu masih kalah. Sholat fardu 5 waktu itu hukumnya fardu, mencari ilmu itu fardhu, hadisnya Bukhari. Ada yang mengatakan fardhu itu lebih wajib daripada fardu. Maka saya pernah sampaikan kemarin di sini ya. Di antara yang boleh tetap rame walaupun ada orang sholat itu majelis ilmu di masjid itu. Di sini ketemu insyaallah kita di sini bab tentang masjid. Saking utamanya majelis ilmu. Termasuk majelis ilmu Pak, majelis halaqah Quran, halaqah tadarus. Itu besar pahalanya itu. Apa ada yang bisa membandingi pahala mencari ilmu dalam hal ini? Walaupun kita tidak meremehkan awabin maksud saya gitu ya. Barangkali porsi yang tepat itu begini. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita ambil porsi awabin. Misalnya apa? Mumpung nggak ada halaqah ilmu ya kita sholat awabin aja misalnya. Daripada nganggur. Itu seperti itu. Itu yang saya pahami gitu sih Pak. Wallahu a'lam bishawab. Betul memang ada beberapa kawan ustadz itu yang sangat menekankan dan ada kitab juga yang sangat menekankan namanya kitab Risalatul Mu'awanah.
Itu kitab Risalatul Ma'awan itu surat menyurat antara dua ulama. Nah, itu dijadikan sebagai buku. Itu di kitab itu menekankan tentang salat awabin. Mungkin Ustadz itu baca kitab itu mungkin. Ini tidak apa-apa. Cuma maksud saya kok kurang setuju gitu loh kalau sampai menganggap bahwa majelis ilmu itu kok diremehkan demi amalan sunnah. Itu saya kok kurang setuju kalau saya pribadi. Saya kok lebih milih majelis ilmunya. Saya itu termasuk yang punya manhaj begini ya. Kalau harus pilih ya antara sholat sunnah dengan majelis ilmu, saya pilih majelis ilmu. Tahu kenapa? Yang dijamin mulia oleh Allah itu orang yang beriman dan berilmu. Itu Quran langsung yang menjamin. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Yang pasti diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Ya, bisa dimengerti ya. Makanya di hadis Sahih Muslim itu diantaranya. Di masjid Nabi itu ada dua halaqah dzikir sama halaqah ilmu. Nabi tidak mencela halaqah dzikir, Nabi puji halaqah dzikir, dipuji oleh Nabi, enggak dicela. Cuman Nabi lebih memilih halaqah ilmu. Gitu. Karena memang saya ulang tadi, kalau Nabi alasan jelas karena beliau adalah seorang guru ya. Nah, karena saya ulang, yang menyebabkan orang itu dimuliakan oleh Allah itu adalah karena beriman dan berilmu sekaligus. Al-Mujadilah ayat 11. Dan dengan ilmu itu juga kan kita dimudahkan masuk surga kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Dan kalau kita menyukai ilmu, itu pertanda kita dikehendaki baik oleh Allah. Hadisnya Bukhari, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu yang buat saya kok kurang setuju gitu dengan ungkapan sebagian kawan-kawan ustadz yang terlalu berlebihan tentang sholat awabin sampai seolah-olah majelis ilmu pun kalah gitu. Itu saya kurang setuju saya itu. Saya tidak mengabaikan keutamaan sholat awabin. Saya termasuk yang membaca kitab Risalatul Mu'awana. Saya termasuk yang membaca kitab itu dan saya tahu isinya. Di antara isinya yang tentang sholat awabin itu. Nah, namun kalau saya secara pribadi sih kok kurang setuju gitu loh kalau sampai kemudian majelis ilmu pun digeser dalam arti dikalahkan dengan ini. Kecuali memang kita ada waktu berkaitan dengan masalah sholat awabin tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya ulang, tidak semua mensahihkan yang saya tahu. Sebagian mendhaifkan riwayat itu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana beliau guru bahasa Jawa itu sampai gurunya habis terserap semua. Dia pindah lagi guru, diserap guru ilmunya sampai habis. Berarti beliau ini telah menguasai berapa ilmu. Tapi kita hanya mendengar tahu bahwa Imam Syafi'i ini tahu kita ahli hadis. Padahal mungkin yang lain-lain mungkin secara kedua itu ilmu apa yang dipunyai atau yang diserap oleh Imam Syafi'i yang selain ilmu hadis apa? Yang kedua tadi kan Ruwais itu sampai memantau dalam kepalanya Dil Khuwaisir. Tadi kurang jelas. Dia katanya punya, kalau kamu tahu dia sukanya seperti apa, kamu bisa begitu. Itu maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berkaitan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau gelarnya mujtahid mustaqil mutlak. Mujtahid orang yang punya kemampuan berijtihad, mustaqil independen, tidak butuh banyak orang, cukup dirinya sendiri, mutlak, pendapatnya itu jadi rujukan. Itu Imam Syafi'i itu. Yang terkenal ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang terkenal. Nanti ada yang lain tentunya. Wes. Saya mau jelaskan ke Bapak ini, mudah-mudahan bisa menggambarkan ya. Di zaman sekarang ini Pak, kan tidak ada yang seperti itu Pak. Yang ada itu sekarang itu ijtihad kolektif yang ada. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah
mau memutuskan tentang satu keputusan soal aborsi misalnya gitu ya. Itu yang diundang siapa? Pakar-pakar bidang agama plus dokter pakar aborsi, Pak, didatangkan. Baru disimpulkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. NU dengan bahsul masailnya itu mendatangkan tokoh-tokoh ahli aborsi. Nanti suruh bicara baru disimpulkan. Persis dengan majelis hisbahnya misalnya, dan Al-Irsyad dengan majelis fatwa Al-Irsyadnya misalnya, itu didatangkan untuk kemudian membahas itu dan mengundang ahli-ahlinya. Kalau berkaitan dengan lingkungan, didatangkan ahli lingkungan, Pak. Kalau berkaitan dengan binatang, didatangkan pakar-pakar binatang itu, dokter hewan apa serupa itu. Nah, sekelas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, kalau bicara tentang masalah hukum berkaitan dengan masalah aborsi, masalah hewan, masalah laut, masalah bumi, itu nggak usah ngundang ahlinya, Pak. Semua ada di dalam diri satu orang itu. Sekarang bayangkan bagaimana ilmu beliau itu. Jadi bicara tentang kedokteran, Imam Syafi'i menguasai, walaupun beliau bukan seorang dokter. Beliau istiqra' tentang haid itu dibenarkan istiqra' beliau. Beliau itu bicara tentang masalah itu darah nifas dan macam-macam, itu kan harus dokter. Beliau itu mungkin labelnya bukan dokter, tapi beliau sangat menguasai ilmu itu, sampai beliau berkata kan, ilmu yang banyak muslimin lupakan kan ilmu kedokteran. Ini yang banyak orang abaikan, dan Imam Syafi'i sudah menguasai itu beliau itu. Walaupun beliau tidak menjadi praktisi kedokteran, beliau itu pakar geologi, beliau tahu betul ketentuan turab yang bisa dipakai untuk untuk tayamum. Jadi sekelas Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali rahimahumullah, itu kalau bicara tentang hukum itu nggak usah ngundang ahlinya, Pak. Sendiri sudah bisa memutuskan. Beda sama orang sekarang. Kalau orang sekarang itu masih ngundang ahlinya, Pak. Suruh bicara dulu ahlinya, baru nanti dianalisa oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, oleh Bahsul Masail Surya PBNU misalnya, oleh Badan Hisbahnya Persis misalnya, oleh Majelis Fatwanya Al-Irsyad misalnya. Jadi disuruh datang dulu ahlinya, Pak. Masalah ekonomi, suruh datang ekonom suruh ngomong ekonom. Masalah misalnya itu Pak, sekarang itu uang-uang saya nggak ngerti itu. Bitcoin tak apa namanya itu. Itu pakar-pakar suruh ngomong, Pak. Karena kan nggak semua kita menguasai itu. Nah, nanti baru diputuskan secara hukum. MUI termasuk, MUI juga sama, ngundang orang juga. Nah, mencari sosok yang bisa menguasai semuanya. Kalau bahasa fikihnya orang yang tabahur ilmunya. Zaman sekarang ini bukan cuma sulit pakai dal pada satu sosok itu ya, sulit itu. Nah, jadi dulu Imam Syafi'i kalau ngomentari soal masalah kedokteran nggak usah ngundang dokter, beliau menguasai ilmu kedokteran. Imam Hanafi, Imam Maliki, kenapa? Ya mungkin itu anugerah dari Allah itu. Kalau bukan anugerah dari Allah nggak bisa itu. Itu anugerah dari Allah itu. Itu Imam Syafi'i sampai menguasai ilmu tentang fisiologi, tentang wajah seseorang dan aneka sifatnya dan penyakit itu tahu Imam Syafi'i itu. Jadi ngeliat orang ini orang sakit apa tahu. Itu Imam Syafi'i itu. Saking hebatnya ilmu beliau, dan menguasai hadis, menguasai Al-Quran dan hadis, tafsirnya, sababun nuzulnya, sabab urutnya, fikih hadis paham semua, nasih mansuhnya. Makanya mencari orang seperti itu zaman sekarang bukan cuma sulit pakai dal, bahkan bisa jadi mustahil. Itu seperti itu. Makanya beliau ini menjadi ulama yang gelarnya itu mujtahid mustaqil mutlak namanya. Jadi mujtahid, orang yang mampu berijtihad, independen, sendiri cukup, dan mutlak, mencakup semua aspek, Pak. Bahwa beliau ada salahnya pasti, namanya manusia. Tapi orang yang punya kemampuan berijtihad itu, Pak, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Gak ada dosa dalam ijtihad bagi orang yang punya kemampuan untuk berijtihad. Hadisnya Sahih Bukhari. Ngoten nggih? Sudah enggak kebayang bagaimana ilmu beliau itu. 1. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan Dzul Khuwaisir. Ceritanya gini, Pak. Nabi itu sedang bagi-bagi ghanimah rampasan perang.
Saat itu yang dibagi oleh Nabi itu yang kalangan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Jadi orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu dikasih banyak bagian mereka itu. Orang-orang Ansor itu banyak yang nggak dikasih oleh Nabi itu. Dzul Khuwaisir ini menganggap Nabi ini nggak adil menurut dia, tapi ya. Padahal Nabi itu bukan tidak adil. Sahabat-sahabat Ansor itu mentalnya mental memberi. Nabi tidak mau merusak mental mereka dengan diberi sehingga menjadi mental senang diberi. Padahal mental mereka mental senang memberi. Nabi nggak mau merusak mental mereka. Itu namanya tarbiyah nubuwah itu. Dan ini tidak ditangkap oleh Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir secara songong ngomong sama Nabi dia, "I'dil ya Muhammad, berlaku adil engkau wahai Muhammad." Nabi disuruh berlaku adil kan dia nggak adil. Nabi langsung bersabda, "Kalau kamu memandang saya tidak adil, terus siapa yang bisa adil? Kalau Nabi aja nggak bisa adil, terus siapa yang bisa adil?" Menuduh Nabi tidak adil itu sama dengan nuduh Allah salah nyuruh orang. Sementara Allah nggak mungkin keliru. Dan kalau Nabi keliru pasti Allah yang negur, nggak mungkin orang yang negur. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Atau melalui sahabat yang terpercaya. Dan ujungnya Allah juga yang finalnya yang meluruskan gitu. Tapi ini nggak ada teguran dari Allah, berarti tindakan Nabi betul. Dan apa yang terjadi? Sahabat Umar radhiyallahu anhu marah. Orang ini kurang ajar sama Nabi, Pak. Orang ini tadi kurang ajar sama Nabi, ngatain Nabi, "Adil kamu wahai Muhammad." Itu seolah dia nuduh Nabi itu nggak adil, bukan seolah dia nuduh Nabi nggak adil gitu loh. Kan itu kurang ajar sama Nabi, Pak. Orang kurang ajar sama Nabi itu halal darahnya. Maka kemudian Sayyidina Umar izin saya penggal lehernya ya Rasulullah. Kata Khalid bin Walid juga, izin saya penggal lehernya ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak usah. Nanti kalau kalian diberi umur panjang, kamu akan tahu orang model kayak dia ini. Anak-anak ideologinya itu nanti akan muncul seperti dia ini. Yang kalau kamu lihat sholat dia, sholat kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Orang Khawarij itu, Pak, ahli sholat malam, ahli zikir, ahli baca Al-Quran, ahli puasa, banyak yang hafal Quran. Itu orang-orang Khawarij, Pak. Sampai bilang kepada para sahabat itu juga ahli sholat juga, ahli sholat, ahli Quran, ahli puasa juga sama. Tapi dibandingkan dengan orang Khawarij, para sahabat masih kalah, Pak. Saking lebih rajinnya orang Khawarij. Tapi kata Nabi apa? Semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya, kata Nabi. Jadi mereka sholatnya hanya di permukaan aja, Pak. Permukaan aja, sholatnya di permukaan aja. Baca Qurannya di permukaan aja. Tidak pernah diresapi dalam hati. Tidak pernah melibatkan ruhnya. Sibuk menata zahir, tidak menata batin, Pak. Itu orang Khawarij. Maka kata Nabi, kelakuannya itu membuat dia ini keluar dari mereka telah keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Jadi mungkin dia Islam, tapi kelakuannya nggak cocok dengan Islam. Ciri khas mereka apa, Pak? Di antara ciri khas mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar menurut mereka. Makanya akhirnya mereka dikenal sebagai kelompok takfiri yang gampang mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Yang dikafirkan nggak tanggung-tanggung, Pak. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikafirkan, sekelas Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dikafirkan, sekelas Amr bin As radhiyallahu anhu dikafirkan. Padahal sahabat-sahabat utama Nabi ini. Nah, ngoten lho, Pak. Apalagi sekelas kita, Pak. Sekelas mereka aja dikafirkan, apalagi sekelas kita. Nah, pertanyaannya, zaman sekarang masih ada nggak Khawarij itu? Kalau nama Khawarij udah nggak ada. Tapi orang yang punya mental seperti orang Khawarij masih banyak. Makanya kita harus hati-hati dan kita jangan seperti mereka gitu. Maksudnya gitu, oke? Kita jangan seperti mereka. Nggih pun, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih.
Yang kedua mengenai sholat sunnah. Saya tes pertanyaan itu karena kita sholatnya adalah mau mengikuti yang sholat sunnah wajib. Cuman tapi asalnya dia tangannya begini. Ya, nolak gitu ya. Boleh. Ya, ya. Nabi sholat sunnah itu. Ya. Oh iya. Alaihissalam. Kencang lagi ngomongnya. Yang kita ketinggalan sebelumnya. Itu kan hukumnya bagaimana? Dan tadi kita menerangkannya 182 kali. Itu setelah mengenal hadis dari riwayat tadi, saya cukup berjuang. Kalau di Mekah itu kan ada yang ini Mekahnya di sini, sholatnya di lantai 20. Berarti kan di sana kadangnya makanya saya belajar dengan hadis tadi. Oke. Yang pertama, betul memang sepatutnya lah kalau ada soft yang kosong, yang belakang maju. Yang belakang maju, belakangnya persis itu maju. Kadang repot juga yang belakangnya nggak maju-maju. Yang maju, ya masa yang belakang, masa nyerong gitu kan, tidak mungkin juga. Maka yang kalau memang kita tidak kunjung terisi, yang di samping itu merapat, terus merapat. Jadi ke tengah, merapat ke tengah terus, sampai supaya tidak putus softnya itu. Jadi yang betul sebenarnya belakang itu maju sebenarnya itu. Itu sebenarnya itu satu dulu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan tadi apa? Berkenaan dengan apa? Oh, itu gini sebenarnya ya. Kalau sependek yang saya ketahui, seperti kata-kata yang menyebut para nabi suhufi Ibrahim wa Musa, itu ada yang mengucap alaihi salam. Sebenarnya alaihi salam itu juga kurang tepat. Yang betul dua, alaihi salam sebenarnya kalau mau. Tapi sependek yang saya baca, para ulama tidak menganjurkan untuk yang jenis ayat seperti itu, kecuali yang sifatnya memang menuntut adanya pertanyaan atau menuntut adanya doa. Contoh misalnya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu ada boleh kita makmum menjawab pertanyaan Allah itu dengan bala, syahidna dan seterusnya itu misalnya. Terus atau tentang adab itu pas Allah cerita tentang adab itu kita boleh berlindung kepada Allah dari adab. Allahumma ajirna min adabik, termasuk inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisaban rabbi hasibni hisaban yasir. Itu boleh. Karena ada beberapa surat yang Nabi itu berinteraksi. Contoh gini, sabbihisma rabbikal a'la. Itu Nabi kadang diam bertasbih subhanallah. Karena sabbihisma rabbika, bertasbihlah. Perintah itu. Karena mana perintah maka beliau bertasbih. Jadi itu namanya interaksi dengan Al-Qur'an. Itu ada dalam At-Tibyan fi Ulumil Qur'an. Tapi kalau mengenai alaihi salam tadi atau alaihi masalam lebih tepatnya, sependek yang saya baca itu termasuk yang tidak dianjurkan untuk dijawab sebenarnya, untuk yang itu. Jadi yang benar itu sebenarnya diam untuk yang itu. Tapi untuk yang beberapa ketentuan tadi seperti alaihissallahu biahkamil hakimin, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, terus kemudian beberapa ayat tentang adab itu boleh direspon dengan doa, memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari adab dan macam-macam. Itu boleh, silahkan kalau. Tapi yang alaihi salam, kenapa? Nah itu saya bilang tadi, sependek yang saya pelajari sih itu tidak dianjurkan sebenarnya itu, tidak dianjurkan. Jadi ada baiknya untuk yang kategori itu diam saja. Dan lagi pula alaihi salam itu kurang tepat, yang tepat alaihi masalam sebenarnya. Karena dua nabi itu, suhufi Ibrahim
wa Musa, 2 alaihi wassalam kalau mau, tapi itu sependek yang saya pernah pelajari sih tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya memang diem sebenarnya, kecuali tadi beberapa ayat yang mengandung pertanyaan dari Allah itu. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan ya. Saya termasuk yang pernah digitukan. Jadi pas karena saya terlambat dia salat, saya tahu dia salat sunnah. Saya bermakmum untuk salat fardu, dia begini. Ya karena dia nggak mau diikuti, ya saya nggak ikuti. Dia nggak mau kan, nanti kalau saya paksa dia nggak khusyuk lagi. Jadi yang betul adalah diperkenankan imam sholat sunnah, makmum sholat fardu. Dalilnya adalah pernah selesai sholat fardu jamaah, ada sahabat yang terlambat. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang akan sedekah kepada temannya ini? Abu Bakar katakan, saya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar sholat lagi, yang jadi makmum orang itu. Abu Bakar sholat lagi itu berarti sholat sunnah, sholat yang kedua, sementara makmumnya sholat fardu. Maka itu yang dipakai dalil bolehnya, itu betul, tidak salah. Terus yang terakhir tadi mengenai tenang. Kenapa tadi lupa saya? Udah terjawab. Nggih pun. Nggih. Nggih. Ada lagi mungkin? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.